hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Manar yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Abu Umar ibn Abdul Bar, dan telah menyebutkan siapa Abu Umar ibn Abdul Bar. Rawa Yahya ibn Jabir At-Tai, telah meriwayatkan hadis siapa Yahya ibn Jabir At-Tai. An Ibn A'id Al-Azdi, dari Ibn A'id Al-Azdi. An Ghudayf ibn Al-Haris, dari Ghudayf ibn Al-Haris. Qala, beliau berkata, ataitu, aku mendatangi Baitul Muqaddasi, Baitul Maqdis. Baitul Maqdisi atau Baitul Muqaddasi, Baitul Maqdis. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Bisa terus. Sehat nggih. Alhamdulillah. Ana, ya saya, wa Abdullah dan Abdullah ibn Ubaid ibn Umair. Qala, beliau berkata, fajalasna, maka kami duduk, ila Abdullah ibn Amr, menghadap kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Fasami'tuhu, maka aku mendengar beliau yaqulu, berkata. Berarti ini qaulus sahabah, perkataan sahabat. Apa kata Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma? Innal qabra, sesungguhnya kuburan itu, yukallimul abda, dia ngomong kepada seorang hamba, idza wudi'a fihi, ketika hamba itu diletakkan di dalam kuburan tersebut. Jadi ini perkataan Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, ketika seseorang itu diletakkan di kuburan, kuburan itu ngomong. Kok bisa ngomong, Ustadz? Ya karena Allah yang menghendaki bisa bicara. Bangunan ini sekarang kelihatannya nggak bisa bicara, tapi nanti pada waktunya bangunan ini akan bicara. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Jadi pada hari di mana bumi ini berbicara tentang kabar yang terjadi di atasnya itu. Dan yang membuat dia mampu bicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti anggota tubuh kita ini nanti juga bicara. Surah Yasin ayat 65 itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan kulit kita pun juga bicara. Sampai orangnya itu berkata, kenapa kamu bisa bicara? Allah lah yang buat saya bisa bicara. Allah yang buat kami bisa bicara. Kalau dalam beberapa hadis terkait dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya kita tahu ada riwayat tentang pohon kurma yang menangis itu.
yang kemudian para sahabat toleh sopo suaranya kok nangis sih. Ternyata Nabi nyamperin pohon kurma. Yang nangis ternyata pohon kurma. Qadarullah, telinga para sahabat diizinkan mendengarkan juga. Nabi bersabda, "Aukamakal, kenapa kamu menangis?" Ini mafhum riwayat ya. Rupanya pohon kurma ini sebelum Nabi punya mimbar, itu kalau menyampaikan hadis seringkali bersandar di pohon itu. Begitu Nabi punya mimbar, Nabi duduk di mimbar, tidak lagi bersandar ke pohon itu. Rupanya pohon itu kangen kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Aukamakal, ya sekarang dipilih saja. Apa kamu mau hidup terus atau mati? Kalau kamu pilih hidup terus, saya doakan nanti kamu berbuah lebat, subur, pokoknya didoakan baik oleh Nabi." Kata pohon itu, "Saya mau mati saja ya Rasulullah." Akhirnya dia mati, dan bagian dari pohonnya itu dipakai untuk salah satu tiang dari mimbarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita juga pernah baca dalam sirah bagaimana ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, tiba-tiba gunung itu bergoyang. Rupanya gunung Uhud senang kedatangan tiga pribadi yang sangat mulia ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Senang. Saya senangnya gunung Uhud itu lompat-lompat, itu goyang-goyang. Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma panik, kaget, goyang-goyang. Kata Nabi kepada gunung Uhud, "Aukamakal, tenang, jangan bergoyang. Ada dua orang yang ketakutan di atas kamu." Tenang. Akhirnya tenang gunung Uhud. Di antara mungkin kita pernah baca sirah tentang Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ketika saat itu di wilayah kekuasaan beliau terjadi gempa, itu dipukul bumi itu sambil berkata, "Apa masih kurang adil aku mimpin kamu, kok masih goyang aja?" Langsung diam itu. Dulu di masa kakeknya Sayyidina Umar radhiyallahu an, pas terjadi gempa di Madinah, beliau pidato, "Dosa apa yang telah kalian lakukan? Kok sampai Madinah diguncang gempa ini? Sekali lagi gempa melanda Madinah, saya keluar dari Madinah," kata beliau. Itu. Nah, terus kalau cucunya Umar bin Abdul Aziz pas terjadi gempa itu dipukul itu, bumi dipukul. "Apa masih kurang adil saya memimpin kamu, kok masih goyang saja?" Karena menjadi khalifah itu tidak hanya memimpin orangnya. Menjadi kepala negara, menjadi khalifah itu tidak hanya memimpin manusianya, termasuk memimpin alamnya, bahkan termasuk memimpin binatangnya, bahkan termasuk memimpin bangsa jinnya bisa jadi. Itu khalifah. Makanya sekelas Umar bin Abdul Aziz itu bisa itu membuat bumi dengan izin Allah ya tentunya. Itu tidak bergoyang dengan perkataan beliau seperti itu. Dan sumbut memang beliau itu pemimpin yang adil. Saking adilnya memimpin negara, sampai-sampai orang Khawarij itu nggak punya alasan untuk membunuh beliau. Katakan orang Khawarij itu kalau nggak cocok kan seringkali main bunuh itu aja. Kata orang-orang Khawarij, "Kami tidak ada alasan untuk membunuh anak muda ini ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz." Mengat adilnya yang luar biasa. Nah, maka itu kan saya ulang ya, benda semua itu kelihatannya itu nggak bisa ngomong kayaknya, tapi kenyataannya kalau merujuk pada informasi dalil-dalil yang ada dan karomah dari orang-orang yang terpercaya itu ya bisa bicara. Di samping memang tadi ayatnya secara tegas mengatakan yauma idzin tuhaddisu akhbar. Cuman karena kuping kita banyak berbuat maksiat, jadi kita nggak dengar. Atau memang sengaja kita tidak dibuat mendengar karena memang ini ujian buat kita manusia dan jin. Itu seperti itu. Lanjut. Dan ini termasuk khabar yang sahih
Jadi perkataan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dan ini perkataan beliau yang sahih dalam hal ini, khabar yang sahih. Ada dalam Ibnu Abi Syaibah, ada dalam Abu Nuaim, riwayat Abu Nuaim. Dikatakan, sebentar. Ada dalam Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Abi Syaibah, mohon maaf. Kalau yang tadi yang sebelumnya khabar sahih juga, tapi yang tadi Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abu Nuaim. Fayaqulu, maka berkata siapa kuburan tadi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ma gharraka bi, apa yang buat kamu terpedaya sehingga melupakan saya? Apa yang buat kamu tertipu sampai kamu lalai dari saya? Kok iso lali mati loh ya, piye ceritanya, kira-kira gitu. Kok bisa kamu lupa bahwa kamu akan masuk kuburan, gimana ceritanya itu? Kira-kira gitu. Alam ta'lam anni baitul wahdah, tidak tahukah kamu bahwa aku ini rumah sendirian? Dalam hadis Sahih Muslim pernah kita bahas di sini, ketika seseorang itu mati, 3 yang mengantarkannya, 2 kembali, 1 menetap. Yang mengantar itu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang kembali keluarga dan hartanya, yang menetap amalnya. Itu betul-betullah dia akan sendirian kalau tidak ditemani dengan amal solehnya. Tapi sebenarnya kuburan itu tidak benar-benar sendirian. Kalau raganya mungkin sendirian, tapi ruhnya itu ditemani oleh amalnya itu sebenarnya. Dalam riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah yang kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Amal itu dirupakan oleh Allah dalam wujud malaikat. Kata para ulama pensyarah hadis, malaikatnya namanya malaikat Ruman. Kalau di hadisnya nggak sebut nama malaikatnya, teman para pensyarah hadis menyebut malaikat Ruman. Itu malaikat yang dibentuk oleh Allah dari amal seseorang. Yang amal ini akan menemani dia selama di barzahnya. Kalau amalnya salih, amalnya baik, bentuk malaikatnya wangi, harum, bagus, sopan, santun, menyenangkan, menenangkan, itu bentuk malaikatnya. Sehingga ketika mendatanginya, si mayit ini berkata, kamu siapa kok bagus banget? Saya amalmu, kata malaikat itu. Tapi kalau dia orang yang jahat, orang yang zalim, apalagi kafir, sesuai dengan amalnya, bentuk malaikatnya jelek, baunya busuk, pakai kof kewala, wes gak karu-karuan. Sehingga si mayit ini berkata, kamu siapa? Busuk banget kok. Kata malaikat, saya amal kamu. Saya amal kamu. Ya begini bentuknya, udah sebagaimana amal itu di dunia. Kalau yang amal baik akan melindungi atau mengadvokasi orang itu hingga selamat di barzahnya. Tapi kalau yang jahat, alih-alih menyelamatkan, malah dicelongkrokno, sikat malaikat, sikat, kira-kira gitu. Kira-kira gitu lah. Nggak dibela itu, malah disengsarakan, dan itu menemaninya sampai hari kiamat. Nauzubillahi min syarri dzalik. Allahu Akbar. Terus kemudian dikatakan, alam ta'lam anni baitul zulmah, tidak tahukah kamu bahwa aku ini adalah rumah kegelapan, dan betul-betul gelap dan sempit kalau kita tidak punya amalan-amalan yang membuatnya bercahaya dan lapang. Jadi kubur itu betul-betul sempit dan gelap, dan betul-betul menjadi seperti itu kalau kita tidak punya amalan yang membuatnya tersinari dengan cahaya ilahi dan terlapangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi diceritakan ada seorang tua yang meninggal dunia yang kuburnya awalnya sempit. Lama-lama melapang laksana istana penuh dengan cahaya. Si orang tua ini bertanya, "Ya Allah, kenapa kubur saya yang tadinya sempit sekarang melapang?" Kata Allah dalam hadis qudsi itu, ini karena istighfar anak-anakmu yang saleh.
Ya, karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Nah, jangan pelit kita mendoakan orang tua kita, nanti anak kita juga insya Allah mendoakan kita. Itu seperti itu. Nah, di samping kita juga beramal sendiri dengan stok amal-amal yang membuat kubur kita bercahaya, dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan sedekah jariyah kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dan begitu seterusnya, supaya kubur kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ta'lam anni baitul haqq. Tidak tahukah kamu bahwasanya aku ini adalah rumah kebenaran? Artinya setiap kita pasti akan masuk ke alam kubur itu. Setiap kita. Karena Allah ada janji dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah itu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kita diciptakan, dan ke dalam bumi itu kita akan dikembalikan, dan dari bumi itu pula nanti kita akan dibangkitkan. Maka di pembahasan kita sebelumnya, setiap kita ini sebenarnya sudah punya jatah kuburan. Karena sudah menjadi janji Allah kepada bumi bahwa kita ini akan dikembalikan ke bahan tanah mana kita diciptakan dulu. Maka ada orang yang lama tinggal di Saudi, di Mekah, pengen mati di sana 20 tahun. Tapi rupanya bahan penciptaannya di Solo. Suatu saat keluarganya ada hajatan, pulang ke Solo, mati di Solo. Allah, macam-macam. Mungkin ada yang bahan dasar di tanah laut, hingga kemudian dia matinya di tengah laut, atau dicemplungkan di laut mungkin. Ada macam-macam. Itu udah janji Allah pasti itu. Dan yang pasti adalah kehidupan di barzahnya itu. Apakah dia sengsara atau bahagia? Semoga Allah bahagiakan kita semua dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya ibna Adam, ma gharraka bi? Wahai anak Adam, apa yang membuat kamu tertipu sehingga melalaikan aku? Laqad kunta tamshi hauli fidadan. Sungguh engkau telah berjalan di sekitarku dengan sombong. Kalau orang lalai, orang kalau lupa mati biasanya memang sombong biasanya. Orang kalau lupa bahwa dia akan mati biasanya apa? Sombong. Orang kalau ingat bahwa dia akan mati biasanya dia akan hati-hati. Dia akan rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama. Omong saomong nggih ngati-ngati. Kadang orang itu lupa bahwa dia itu pasti akan mati, dan bahkan kadang lupa kalau semua yang ada padanya itu pinjaman semua. Kan kita ini tidak memiliki sama sekali, nyawa kita milik Allah. Dan anehnya kadang orang itu berani merendahkan hamba Allah yang lain dengan pinjaman dari Allah. Kan aneh. Sudah lupa kalau itu pinjaman, kadang berani merendahkan orang lain dengan pinjaman dari Allah itu. Maka jangan sekali-kali merendahkan orang lain dengan sesuatu yang Allah pinjamkan kepada kita, karena sewaktu-waktu yang meminjamkan bisa mencabut dan menarik kembali pinjamannya itu. Harus hati-hati. Nah, sehingga kemudian saya ulang orang yang lupa bahwa dia akan mati, itu kecenderungannya omong saomong gak dipikir, berbuat apa saja itu gak dipikir. Konsekuensi akhiratnya itu nggak dihitung sama sekali. Ya, sebagaimana orang yang lupa pada umumnya, dia menyombongkan diri. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Qala Ibnu A'id, berkata siapa Ibnu A'id, qultu li Ghudzaif, aku berkata kepada Ghudzaif, mal fidadu ya Aba Ismail, apa yang maksudnya al-fidad wahai Abu Ismail? Qala, beliau berkata, ka ba'di masyatika ya ibna akhi, seperti umumnya jalanmu wahai anak saudaraku. Nanti di belakang diterangkan itu maksudnya jalannya orang yang sombong maksudnya ya. Qala Ghudzaif, berkata siapa Ghudzaif? Faqala sahibi, maka berkata siapa sahibi sahabatku, wa kana akbaru minni, dan dia lebih tua dariku, li Abdullah bin Amr, kepada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma.
Fa in kana mu'minan famadza lahu. Kalau orang yang mati itu orang yang beriman, apa yang dia dapatkan? Qala berkata siapa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, yusa'u lahu qabruhu. Kuburnya akan dilapangkan oleh Allah. Wa yuj'alu manziluhu akhdaru. Dan kubur tempat tinggalnya akan dibuat hijau, maksudnya bagus. Wa yu'raju bi ruhihi ila sama. Dan rohnya dibawa terbang ke langit. Ini hadisnya dari saya katakan khabar sahih dari Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Abi Syaibah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kalau dia seorang mukmin, nah pertanyaannya mukmin sejati itu yang bagaimana? Supaya dan mudah-mudahan kubur kita termasuknya dilapangkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana ini kriteria mukmin sejati itu? Mungkin semua kita tahulah surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Tapi ada yang lebih simpel lagi sebenarnya. Itu surah Al-Hujurat ayat 15. Allah itu ketika menyampaikan tentang mukmin sejati, kata Allah begini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Karena tidak ragu maka dibuktikan dengan jihad, dengan mau berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang shadiqun, jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita ingin masuk dalam kategori yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ini, berarti apa? Monggo kita imani Allah dan Rasulnya tanpa keraguan. Kalau kita tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya, maka buktikan dengan jihad, dengan mau berjuang dengan harta dan diri kita. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun. Nah, pertanyaannya, sudahkah ada bagian dari harta kita yang kita gunakan di jalan Allah? Kalau ada, bersyukurlah pada Allah. Wah, uang saya udah gak segagah dulu lagi Ustaz. Kalau uangnya tidak gagah, gampang, kasih tahu yang uangnya gagah. Jadi kalau uang kita memang gak gagah, kasih tahu yang uangnya gagah. Ini ada masjid, musola, majelis taklim, pesantren, dan ada kegiatan-kegiatan dakwah Islam. Maka kalau dia tergerak untuk berbuat karena kita beritahu, maka kita mendapatkan bagian yang sama dengan yang kita beritahu. Hadis sahih Muslim, man dalla 'alal khair falahu falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi kalau ada orang yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang ditunjuki itu. Nah, itu diantaranya. Terus harus mau melibatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah juga. Sediakan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah jadi pengurus masjid, pengurus musala, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah. Mentok jadi jamaah aktif lah paling ya. Mentok jadi jamaah aktif. Jadi jangan sampai kita tidak terlibat dalam perjuangan di jalan Allah, supaya kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dzakarahu fi kitab Tamhid. Ibnu Abdul Bar menyebut riwayat tersebut dalam kitabnya At-Tamhid. Wa dzakara Abu Muhammad, dan telah menyebutkan hadis siapa Abu Muhammad, namanya Abdul Haq fi Kitabil Aqibati lahu, dalam kitab Al-Aqibah yang menjadi karya beliau. An Abil Hajjaj li Abil Hajjaj As-Sumali qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yaqulul qabru lil mayyit, berkata kubur kepada mayit, idza wudi'a fi, ketika mayit itu letakkan di dalam kubur tersebut. Apa kata kuburan itu? Waihak ya ibna Adam, ma gharraka bi. Celaka kamu wahai anak Adam, kenapa kamu kok bisa terlenakan dari mengingat aku? Kok sampai lalai dari ingat bahwa dia pasti akan masuk ke dalam kuburan ini. Alam ta'lam anni baitul fitnah. Tidak tahukah kamu bahwa sesungguhnya aku ini adalah rumah fitnah. Fitnah itu bisa berarti ujian, bisa berarti huru-hara atau kekacauan. Itu fitnah. Kalau ujian karena memang di alam kubur itu ada ujian pertanyaan kubur bagi yang tidak dijamin bebas fitnah kubur. Kalau dibilang huru-hara ya karena memang di dalam kubur itu samping ada nikmat kubur ada siksa kubur. Maka diantaranya kita berlindung kepada Allah dari fitnah kubur, dari fitnah dajjal, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal itu diantaranya. Nah, di fitnah itu bisa berarti kekacauan, bisa berarti perang juga fitnah itu. Bisa berarti perang juga. Tapi dalam konteks kubur tentu ini kalau nggak pertanyaan kubur, ya adab kubur. Jadi bebas fitnah kubur itu pengertiannya bisa bebas pertanyaan kubur, bisa dalam arti bebas siksa kubur. Tapi otomatis kalau bebas pertanyaan kubur, bebas siksa kubur. Itu otomatis sudah itu. Sama dengan orang yang bebas hisab. Bebas hisab itu pasti selamat sudah itu. Bebas hisab, bebas adab itu. Tapi kalau bebas mizan belum tentu selamat. Jadi kalau bebas hisab pasti selamat sudah. Bebas hisab, bebas adab itu sepaket. Tapi kalau bebas mizan tidak ditimbang amalnya itu belum tentu selamat. Al-Kahfi ayat 105 ya. Itu ada orang-orang yang nggak ditimbang amalnya itu. Karena apa? Karena lebur kebaikannya habis. Gara-gara kufur akan ayat-ayat Allah. Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amalnya dari akil balik sampai dia berbuat kufur akan ayat-ayat Allah itu. Kalau nggak sampai matinya nggak tobat, kami tidak akan tegakkan timbangan untuknya. Ditimbang itu kalau ada perbandingan baik buruk. Kalau nggak ada perbandingan baik buruk, apa yang mau ditimbang? Makanya kalau ada orang bebas mizan, itu belum tentu selamat. Tapi ada juga yang selamat, yaitu para nabi dan rasul yang memang nggak punya keburukan sama sekali. Para nabi dan rasul itu dihisab, sebagian mereka tetap dihisab, tapi tentu pasti selamat ya. Tapi tidak, saya belum pernah baca terus para nabi itu ditimbang amalnya. Saya belum pernah baca, bukan tidak ada, saya belum pernah baca. Kalau dihisab ada, Nabi Nuh dipanggil oleh Allah ditanya, itu ada. Dalam arti ditanya ya, ada. Tapi kalau ditimbang saya belum pernah baca. Nabi Nuh ditimbang amalnya belum pernah. Kenapa? Karena Nabi itu hanya punya kebaikan aja, nggak punya keburukan. Karena para Nabi itu maksum. Maksum itu bebas dari dosa, bukan bebas dari salah ya. Para Nabi itu bisa salah, tapi tidak berdosa. Makanya lewat. Tapi kalau bangsa kita tidak timbang, itu ada dua kemungkinannya. Ya bisa selamat, bisa juga sih. Cuman kebanyakan sih nggak selamat. Kenapa? Karena nggak punya kebaikan sama sekali. Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Makanya doa kita bukan bebas mizan, bebas hisab, bebas adab. Itu doa kita. Jadi bebas hisab, bebas adab. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa baitu zulmati, dan aku adalah rumah kegelapan, wa baitu dzud, dan rumah cacing. Ini fisik ya, kuburan fisik. Ma gharraka id kunta tamurru bi fidadan. Apa yang buat kamu lalai terhadapku sehingga kamu berjalan di muka bumi dengan sombong? Qala, berkata siapa rawi, fa in kana salihan, apabila orang yang mati itu adalah orang yang saleh, ajaba anhu mujibul qabri, maka juru jawabnya kuburan itu akan menjawab. Saya nggak tahu ini apakah malaikat ataukah amal orang ini yang menjawab. Fayaqulu, maka berkata mujibul qabri itu, ara'aita in kana mimman ya'mur bil ma'ruf
wa yanha 'anil munkar. Lalu bagaimana menurutmu kalau orang yang mati ini adalah orang yang dulu semasa hidupnya mau beramar ma'ruf dan nahi munkar? Ini orang yang peduli dengan agamanya, dia peduli dengan masyarakatnya, sehingga dia mau mengajak orang dalam kebaikan, tidak mau baik sendiri, dia ngajak orang untuk menjadi baik, dan dia mencegah kemungkaran. Qala, berkata siapa rawi, fa yaqulu qabru, maka berkata kuburan itu, fa inni a'udu alaihi khadran wa ya'udu jasatuhu nuran. Nah, kalau begitu saya akan kembali dalam bentuknya yang hijau, yang menyenangkan bagi dia, dan jasadnya akan kembali menjadi bercahaya. Dengan kata lain, si mayit ini akan diletakkan di kubur yang indah, dan jasadnya dirubah menjadi jasad yang bercahaya. Dengan kata lain, kuburnya dibuat terang benderang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amalnya yang baik tadi itu. Di antaranya mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka sepatutnya lah kita semua ini jangan baik sendiri, tapi ajak orang lain untuk menjadi baik. Nah, kalau lihat kemungkaran jangan cuek. Paling enggak gerak hati mengingkari. Syukur-syukur kita doakan semoga dapat hidayah, Allah hentikan kedzalimannya. Nah, kalau sanggup dengan lisan, kalau sanggup lagi dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup paling nggak dengan hati, dengan cara mengingkari Allah, dan doakan semoga diberi hidayah dan dihentikan kedzalimannya. Watas aduruhu ila rabbil alamin, dan ruhnya pun terbang, dibawa naik menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Dzakara hadzal hadis Abu Ahmad Al-Hakim fi Kitabil Kunah. Telah menyebutkan hadis ini siapa? Abu Ahmad Al-Hakim dalam kitabnya Al-Kunah. Wa dzakarahu aidan Qasim ibn Asbagh, dan menyebutkan hadis pula siapa? Qasim ibn Asbagh. Qala, berkata siapa Qasim ibn Asbagh? Ibn Asbagh, qila li Abil Hajjaj mal fidat, ditanyakan kepada Abul Hajjaj mal fidat, apa al-fidat tadi itu? Alladhi yuqaddi, kata beliau berkata, alladhi yuqaddimu rijlan wa yuakhiru ukhra, mendahulukan satu kaki dan mengakhirkan yang lain. Yakni alladhi yamshi masyatal mutabakhtir, yaitu seperti berjalannya orang yang sombong, yes, orang yang congkak lah, itu seperti itu. Di sini sekali lagi ya, kita diingatkan bahwa semua kita sedang dalam perjalanan menuju ke alam barzah itu. Saya sering sampaikan di sini, kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Saya ulang ya, kita ini bukan penduduk bumi, bukan. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Tempat tinggal kita namanya bumi, Pak. Sifat kehidupan di bumi dunia. Dunia itu sifatnya. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Karena memang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita selanjut ke alam berikutnya namanya alam apa? Barzah. Allahu Akbar. Dan memang bumi ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Karenanya jangan jadikan bumi yang sifatnya dunia ini sebagai tujuan. Karena siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan, dia pasti tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak, monggo. Ya, pertama yang ingin saya tanyakan, pada waktu kita ziarah kubur, entah itu ziarah orang tua, saudara, kerabat, itu kan kita mengucapkan salam ke ahli kubur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apakah si mayit tahu, oh yang datang anak saya atau saudara saya gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ada doa kita kepada orang tua yang sudah nggak ada, yang sudah meninggal. Lalu ditanya kepada Allah itu, kenapa saya diangkat derajatnya? Ini karena doa orang tua kamu. Kalau sepandangan saya, berarti orang tua itu nggak tahu didoain sama anaknya. Bagaimana kaitannya dengan yang ziarah kubur tadi? Apakah dia tahu yang datang itu si fulan atau anaknya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus kita pahami dulu ya, Nabi itu mengajarkan kepada kita saat ziarah kubur itu agar kita memperlakukan ahli kubur itu sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Makanya Nabi ketika mengajarkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha itu salamnya ya assalamualaikum, bukan assalamualaihim. Karena memang kita sunnahnya itu memperlakukan ahli kubur itu seperti pihak kedua yang hadir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah itu beliau menjelaskan bahwa di antara adab ziarah kubur itu seperti mendatangi orang yang masih hidup. Jangan ambil bagian kepala, jangan ambil posisi di bagian kepala, buat jarak sebagaimana ketika kita menghadap ketika beliau masih hidup. Kalau itu orang tua ya maksudnya ya. Ada sopan santunnya lah. Nah, itu unggunya dan disunahkan pula untuk kita mengucapkan salam pada satu persatu ketika sebelumnya kita mengucapkan salam secara umum. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin sallallahu alaihi wasallam wa inna insyaallah minal fil jannati ma'ad susah. Nanti begitu kita menemui bapak kita assalamualaikum Pak, misalnya assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ummi. Itu disunahkan sebagaimana dulu ketika sebagian para sahabat ziarah ke satu persatunya itu yang mengucapkan salam kepada masing-masingnya itu. Di samping mengucapkan salam secara umum itu akamakal. Itu satu dulu. Nah, pertanyaannya menarik sekarang. Apakah yang diziarahi itu mengetahui siapa yang menziarahi itu? Sependek yang saya pelajari dan sependek yang saya baca, dalam hal ini bahkan di level para sahabat itu terjadi dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang jelas-jelas berbeda itu antara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Abdullah bin Umar itu termasuk yang berpendapat bahwa bisa mengetahui yang datang siapa itu bisa. Bahkan berita-berita tentang orang yang masih hidup itu disampaikan kepada orang yang mati. Sehingga kata Abdullah bin Umar, kalau misalnya keluarganya berbuat baik dia bahagia, kalau keluarganya berbuat yang tidak baik ya dia sedih. Bahkan di kitab ini disebutkan dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau seseorang melintasi satu kubur yang dia mengenalnya dan mengucapkan salam, maka salamnya akan dijawab. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan bahkan yang tidak dikenal sekalipun, walaupun riwayat ini ada yang mendhaifkan, tapi ada yang mensahihkan juga. Yang saya tahu Abu Muhammad Abdul Haq sependek yang saya ingat ya dalam riwayat itu. Tapi terlepas dari apapun itu, memang faktanya di level para sahabat saja terjadi perbedaan pendapat. Nah, menariknya gini kata para ulama, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu kan termasuk yang berpendapat tidak bisa. Beliau berdalil pada firman Allah yang innaka la tusmi'ul mauta, itu kamu tidak bisa membuat orang yang mati itu mendengar itulah. Itu di antara dalil yang dipakai oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada yang menarik. Kalau Abdullah bin Umar dalilnya dari bapaknya sendiri, hadisnya Bukhari itu. Ketika Nabi di Badar, Nabi kan menyapa Abu Jahal itu. Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, emang mereka dengar ya Rasulullah? Kata Nabi, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka itu lebih tajam daripada pendengaran dan penglihatan kalian yang masih hidup. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab karena orang kafir ya. Nah, terus kalau Siti Aisyah berdalil pada tadi itu. Nah, ada yang menarik kata para ulama. Siti Aisyah itu ketika ziarah di Raudhah yang saat itu penghuninya baru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayahanda beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu setiap kali ziarah masuk ke dalamnya itu beliau buka cadarnya. Sampai ada satu lagi isinya sampai sekarang, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Begitu ada Sayyidina Umar di situ, Siti Aisyah tetap pakai cadar. Ditanya, ya Ummul Mukminin biasanya dibuka, sekarang kok tetap pakai cadar? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya malu ada Umar di sini. Saya malu ada Umar di sini. Saya belum pernah tahu Siti Aisyah merevisi pendapatnya sih. Cuman dari sikap beliau ini kata ulama yang menilai riwayat itu mengatakan, berarti tanpa disadari Siti Aisyah sebenarnya mengakui bahwa beliau yang ada di situ bisa mengakses yang ziarah. Gitu. Tapi ini saya ulang ya.
Ini bukan perkara prinsip, ini perkara furu'. Faktanya di level sahabat saja terjadi perbedaan pendapat. Maksud saya jangan berkeras-keras dalam masalah ini. Monggo jenengan dengan keyakinannya yang Anda pilih, mau percaya bisa mengakses silakan, enggak juga enggak apa-apa. Masing-masing punya hujahnya sendiri. Saya udah ngikuti perdebatannya, itu rasanya kalau mau kita perdebatkan terus sampai kiamat kurang 2 hari enggak selesai kayaknya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Maten nggih? Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Monggo Pak, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz, kalau misalkan anak berbuat dosa, apakah orang tua yang sudah meninggal itu berpengaruh Pak Ustaz? Baik, ya, baik, seperti baik. dapat dosa nggak buatnya gitu Pak Ustaz? Baik, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara pada 2 sisi ya. Sisi yang pertama dari sudut pandang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kata Imam Nawawi gini Pak, ini kata Imam Nawawi. Setiap kebaikan anak diotomatiskan orang tua dapat bagian pahalanya karena anak itu hasil usaha orang tuanya. Diotomatiskan. Jadi kalau kita Bapak ngaji ini nih, diotomatiskan orang tua Bapak dapat tuh pahala tuh. Karena Bapak adalah hasil usaha orang tua Bapak. Tapi ketika anak itu berbuat yang tidak baik, kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak diotomatiskan. Tidak diotomatiskan orang tua itu dapat dosanya. Kenapa? Kata Imam Nawawi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Sementara umumnya orang tua pasti punya niat anaknya jadi anak yang baik. Kok anaknya dablek, orang tuanya nggak dapat dosanya. Kecuali dableknya anaknya itu ada andil orang tuanya. Orang tuanya yang ngajari, orang tuanya yang mencontohkan, atau orang tuanya tidak pernah mendidik anaknya dengan baik dan benar, lalai maksudnya ya, nggak pernah mendoakan juga. Tapi kalau orang tuanya udah berusaha, kok dasar anaknya yang dablek, insya Allah orang tua nggak kena dosanya. Satu dulu ya. Yang kedua, ada riwayat dari Ibnu Abdul Bar. Ibnu Mubarak. Hadisnya Hasan dalam kitab ini. Sependek yang saya pernah baca, menurut Syekh Albani hadisnya sahih mana. Jadi ketika ahli rahmah itu bertemu dengan ahli kubur yang lain sesama dirahmati itu, dia bertanya, bagaimana kabar si fulan yang masih di dunia itu, anak-anaknya, cucunya itu, bagaimana kabar? Ketika orang yang baru meninggal itu mengabarkan kepada orang yang sudah meninggal lebih dulu, mengatakan anakmu sekarang jadi orang soleh, orang baik, itu senang dia. Tapi ketika dikabarkan, wah anakmu dablek saiki, sedih dia. Jadi kalau dikabarkan anaknya berbuat baik, dia bahagia. Kalau dikabarkan anaknya tidak baik, sedih dia. Nah itu ya, tapi tidak kena dosanya, karena tadi rumusnya kembali pada yang pertama tadi. Apakah kena dosanya? Enggak, tapi sedih, bisa sedih. Itu hadisnya riwayat Ibnu Mubarak, hadisnya sahih. Di sini Hasan, kalau di kitab hadisnya Hasan. Wallahu a'lam bishawab. Matan nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.